Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kesos Bersuara Podcast yang kali ini dibawain oleh gue, Najib Jayakarta. Di episode kali ini kita bakal ngomongin event yang paling ikonik di program studi ini. Apalagi kalau bukan Perak, Pekan Raya Kesejahteraan Sosial. Nantinya gue bakal mengulik dari narasumber kita ya, apa sih filosofi, tema apa, dan hal apa aja yang dilakukan tahun-tahun sebelumnya di Pekan Raya Kesejahteraan Sosial. Tanpa lama-lama lagi, langsung aja ya gue panggil narasumber kita pada episode kali ini. Ada Bang Raffi Husaini dan Bang Abdul Rashid Karim, atau yang biasa kita sapa dengan Bang Omi. Halo Bang Omi dan Bang Raffi. Halo semuanya. Halo semuanya. Oke, senang banget ya Bang kita bisa ngobrol-ngobrol nih walaupun kita secara virtual karena lagi ada PPKM, tapi tetap bisa menambah info dan insightful-nya buat sobat-sobat Kesos dimanapun mereka mendengarkan. Nah, buat informasinya nih sobat-sobat Kesos, Bang Omi ini adalah koordinator acara Perak tahun 2019 kemarin dan Bang Raffi adalah SC Perak tahun ini. Nah, bisa nih Bang, Raffi sama Bang Omi buat sapa-sapa teman Kesos, sobat Kesos yang lagi dengerin sama perkenalan. Ya, halo teman-teman Kesos semuanya. Perkenalkan ya, nama gue Abdul Rashid Karomi, angkatan 2018 Kesos. Nah, dulu gue di Perak itu bukan menjabat ya, diberi amanat buat jadi koordinator acara. Itu. Oke, teman-teman, perkenalkan ya, nama gue Raffi Husaini. Nah, gue diamanahin nih sama teman-teman yang lain sebagai SC acara Perak tahun sekarang, tahun 2021. Halo, selamat kenal ya semua. Oke, nah ngomong-ngomong nih Bang Raffi sama Bang Omi ya, gue mau nanya nih, biar teman-teman Kesos juga tahu ya. Sekarang nih Bang Raffi sama Bang Omi nih kegiatannya lagi ngapain sih, lagi sibuk apa? Coba deh Bang Raffi dulu deh. Ya, kalau sekarang sih Jip ya, dibilang sibuk dikit, nggak sibuk-sibuk juga sih. Paling ya ini lagi ngurusin juga Perak keberlangsungan Perak ke depannya. Paling kalau lagi departemen juga rapat-rapat departemen kan di diplomasi, dan juga paling kalau di rumah ya kayak orang-orang pada umumnya lah, kencan ya kan. Dan gue juga jualan kelinci, fokus. Itu aja sih Jip kesibukannya akhir-akhir ini. Oh gitu. Nah kalau Bang Omi sendiri kesibukannya lagi apa nih Bang? Alhamdulillah sih kesibukan gue akhir-akhir ini ya biasa sih, masih organisasian segala macam gitu, masih berproses dah di DMAF yang lagi mau ada acara dan juga di komisariat. Itu sih paling kesibukannya itu aja, karena pandemi juga kan ya, nggak bisa terlalu sibuk juga gitu maksudnya. Oh gitu ya. Memang nih kayaknya Bang Raffi sama Bang Om ini produktif banget ya sobat-sobat Kesos, sama pastinya aktivitas mereka berdua nggak lepas dari pengalaman sama kontribusi mereka di Perak tahun 2019 sama Perak tahun ini. Ya bener nggak Bang? Iya benar. Nah kita langsung aja ya ke pertanyaan selanjutnya. Mulai dari Bang Omi dulu nih, kan Bang Omi ini lebih senior sama lebih berpengalaman. Nah, gue mau tanya nih Bang. Nah, Perak itu sebenarnya apa sih Bang? Dan kenapa diselenggarakan, dan pertama kali Perak diselenggarakan itu tahun apa Bang? Tahun berapa? Iya, kalau buat Perak itu sebenarnya dia kayak Disnatalis Kesos gitu sih. Perak tuh. Kalau Perak di pertama kali diadain gitu, gue lupa lagi Jip. Kayak gitu. Cuman setahu gue sih Perak itu acara Disnatalisnya Kesejahteraan Sosial UIN Jakarta. Karena kan Perak juga singkatannya kan Pekan Raya Kesejahteraan Sosial. Oh, jadi Perak ini tuh sebagai wadah tempatnya merayakan ulang tahun Kesos ya, buat Mas Kesos nih Bang. Iya benar. Makanya setiap tahun ada kan.
Gitu sih paling. Sekaligus wadah ini juga sih sebenarnya buat silaturahmi gitu, karena biasanya di dalam Perak itu yang datang tuh bukan cuma yang masih mahasiswa aja, tapi alumni pun kadang suka datang juga kan, kayak gitu. Gitu ya bang. Nah selanjutnya nih gue langsung tanya aja ke SC Perak tahun ini ya Bang Raffi. Gue mau nanya nih bang, Perak tahun ini mengangkat tema apa sih bang? Dan filosofi tema yang mau diangkat itu apa? Oke, Jip. Untuk Perak tahun sekarang ya, teman-teman SC atau teman-teman pelaksana ini mengusung tema atau udah bisa lihat juga kan di IG-nya itu take action with our strength gitu, atau temanya itu yang apa sih filosofi atau pengertiannya gitu, take action with our strength ini sebagai kayak kita ngumpulin kekuatan kita bersama untuk sebuah pergerakan lah, untuk sebuah aksi, yaitu melakukan sebuah hal yang bermanfaat nantinya gitu. Itulah arti dari yang tema sekarang yang diangkat, yaitu take action with our strength. Jadi kita mengambil aksi dengan kekuatan kita bareng-bareng, sesuai juga kan dengan slogan atau tagline Kestos gitu, yang bersama kita maju gitu. Jadi kita bersama-sama nih bergerak dengan kekuatan kita bersama tentunya. Paling itu Jip filosofi dari Perak tahun sekarang ya, yang diusung teman-teman juga. Oh jadi Perak tahun ini tuh filosofinya kebersamaan ya? Nah, bisa dikatakan kayak gitu Jip. Jadi dengan adanya kebersamaan terjadinya Perak. Nah kalau kita kan tadi ngomongin kebersamaan. Nah kalau ciri khas Perak sendiri itu apa sih bang? Jadi kalau misalnya kita ngomongin Perak, kita tahu nih, oh ini Perak nih. Oke, gue Jip ya. Iya bang Raffi. Oke, kalau yang gue tahu sih ya Jip, atau yang gue lihat dari Perak sebelumnya gitu, atau gue nanya-nanya sama teman-teman senior yang di atasan gue, ya mungkin ciri Perak ini sebenarnya emang apa yang paling sering ada gitu ya, kegiatan yang paling ada di setiap tahun Perak ya. Mungkin yang bisa dikatakan ciri yaitu mungkin seminar atau webinar yang emang, atau disability fair gitu di tahun-tahun sebelumnya yang emang itu ada tuh berkelanjutan di acara Perak. Nah mungkin juga beberapa kali Perak itu juga mengadakan closingan, tapi emang di Perak tahu gua juga emang bukan mengangkat closingan yang gitu aja, bukan terkait tentang closing aja, tetapi terkait rangkaian isi yang lain. Dan yang paling sering mungkin ciri ya kita ngadain seminar atau opening ceremony kayak gitu sih. Mungkin Bang Omi yang lebih tahu nih bisa menambahkan. Boleh nih bang ditambahin nih, ciri khas Perak tuh apa sih bang sebagai koor divisi acara nih, kan Bang Omi pasti udah melalui Perak di tahun sebelumnya ya. Iya, kalau menurut gue Perak itu acara yang bener-bener ramenya emang di closing sih sebenarnya ya. Cuma ciri dari Perak itu sendiri juga ada banyak lomba-lomba gitu. Jadi dari opening sampai closing itu biasanya ada jangka waktu 1 bulan. Nah, dalam 1 bulan itu Perak tuh ngadain lomba-lomba di minggu-minggu dari minggu pertama sampai minggu terakhir gitu. Banyak sih lomba juga, ada lomba futsal, ada lomba, kalau di angkatan gue itu waktu itu bikin poster, terus juga lomba-lomba yang lainnya deh gitu. Dan baru pas closing ceremony-nya baru deh tuh acara seru-seruannya. Biasanya sih dari tahun ke tahun manggil beberapa gestar ya, apa kayak band-band yang lagi hektik dah di zaman itu gitu. Paling itu sih. Tapi pada umumnya Perak itu bukan sekedar ngundang band dan bikin konser sih sebenarnya Jip, bener kata Rapi tadi. Lebih ke rangkaiannya tuh banyak gitu, dan fokus tujuan Perak itu juga bukan buat closing ceremony-nya gitu. Oke, berarti memang perbedaannya itu online dan offline ya di antara tahun ini sama tahun sebelumnya. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya nih Bang Raffi selaku SC ya. Kenapa sih Perak tetap dilaksanakan mengingat kondisi yang lagi pandemi ini serba susah kan, dan nggak bisa dilaksanakan secara offline juga. Dan kalau ini diadakan, kapan tuh acaranya? Oke Jip, untuk kapan Perak ini bakal diadakan itu insya Allah Perak ini diadain di tanggal 20 September untuk opening ceremony dan rangkaian awal
pertama tuh, rangkaian pertamanya di tanggal 20 September. Dan kenapa sih Perak tetap diadain walaupun di kondisi kayak sekarang gitu ya, PPKM diperpanjang terus, kenapa nih tetap ada Perak ya? Pertama, tentu kita mau tetap melanjutkan tongkat estafet acara Pekan Raya ini yang sebagai, dibilang tadi Bang Omi, sebagai disnatalis atau milatnya atau perhelatan perayaan juga dari jurusan kesejahteraan sosial itu sendiri. Dan kenapa tetap diadain ya, mengingat acara online kondisi yang sekarang yaitu menuntut kita untuk terus beradaptasi tentunya, dan itu menjadi tantangan kita nih tersendiri bagi teman-teman 19 dan 20 sebagai pelaksana nantinya untuk menjalankan Perak dan menjawab tantangan Perak walaupun di kondisi kayak sekarang. Itu lebih tertantang aja gimana caranya menjalankan Perak padahal online nih, gimana nih kita muter otak lagi bikin acara apa nih yang sekiranya relevan sama sekarang. Jadi itu sih alasan Jip kurang lebih kenapa Perak tetap dijalankan, yang emang melanjutkan tongkat estafet dan menjadi sebuah tantangan juga nih sekiranya ketika kita menjalankan Perak ini. Kayak gitu sih Jip. Nah, balik lagi nih ke SC Perak tahun ini, yaitu Bang Raffi. Kita tahu kan perbedaan Perak tahun ini dilakukan secara online. Nah, Bang Raffi pasti tahu kan rangkaian lombanya apakah berbeda juga nih sama Perak tahun sebelumnya? Bisa dijelasin ke teman-teman Kesos nih yang lagi dengerin lomba-lomba yang ada di Perak tahun ini? Oke, Jip, untuk Perak tahun ini ya emang kebanyakan online. Begitupun dengan rangkaian lomba yang nantinya akan ada nih. Tapi ada beberapa lomba yang emang kita niatnya nih atau kita pengen ini tetap offline gitu. Nah, untuk beberapa rangkaian lomba itu kita total ada 6 rangkaian lomba yang dibagi menjadi 2 rangkaian lomba yang mungkin bisa dibilang keilmuan dan rangkaian lomba e-sport gitu atau sport, rangkaian lomba yang sportnya ini olahraganya. Nah, rangkaian lomba yang keilmuannya ini kita nih ada 3. Yang pertama itu ada lomba debat yang nantinya ada lomba esai atau karya tulis ilmiah ya, dan juga ada lomba poster atau infografis, yang dimana lomba debat dan lomba esai ini, karya tulis ilmiah ini emang sasaran targetnya itu untuk anak-anak SMA sederajat, tetapi untuk poster itu lomba umum lah, untuk siapa aja boleh ikut untuk lomba poster. Nah, untuk rangkaian lomba di bidang sportnya itu atau e-sport itu kita ada futsal, ada PES, dan juga ada Mobile Legends yang emang kayaknya ini nggak redup-redup nih Mobile Legends, jadi tetap kita adain lah di Perak tahun sekarang sebagai salah satu rangkaian lomba. Kayak gitu Jip, mungkin rangkaian lomba yang ada di tahun sekarang ini. Oh, jadi memang rangkaian lomba Perak tahun ini nggak jauh dari online juga ya, dilakukannya e-sport, elektronik sport nih. Nah, tadi kan kita ngomongin kalau Perak ini bertujuan untuk disnatalisnya mahasiswa kesejahteraan sosial di UIN Jakarta. Nah, berarti berdampaknya sama mahasiswa juga. Kalau menurut Bang Omi nih sama Bang Raffi, Perak tuh berdampak nggak sih bagi masyarakat? Dulu kali Jip ya. Ya, boleh nih Bang. Masyarakat berdampak apa enggak? Tentu berdampak Jip. Kita juga tetap mengamalkan lah poin ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat atau turunnya ke masyarakat. Apalagi pas banget kan kita jurusannya Kesos gitu, nggak jauh lah dari masyarakat. Dan tentunya acara Disnatalis atau Milad Perak ini ya kita nggak terlepas dan beririsan dan berupaya memberikan manfaat kepada masyarakat. Contohnya apa? Mungkin di tahun sekarang atau tahun sebelumnya juga itu kita ada melakukan cek kesehatan yang emang ditujukan kepada masyarakat yang biasanya ada di Taman Baca Kesos di Serua. Kita bikin charity juga, kita bikin bantuan sosial nantinya kepada masyarakat yang tentunya emang ada manfaatnya lah dari acara-acara Perak yang dilaksanakan gitu, atau pengumpulan dana dari rangkaian-rangkaian sebelumnya untuk nantinya kita memberikan sebuah bantuan kepada masyarakat yang emang sekarang terdampak lah ya, yang kita tahu COVID-19, PPKM diperpanjang terus. Mungkin kayak gitu Jip, kalau dari gua Jip. Nah, kalau dari Bang Omi sendiri gimana nih Bang pendapatnya? Setuju nggak sama Bang Raffi tadi? Ya, kalau menurut gue sih emang harusnya kayak gitu sih ya, ada impact-nya juga gitu buat masyarakat. Dan nggak di Perak aja sih Jip sebenarnya,
acara yang berimpact buat masyarakat gitu. Di acara-acara lain di luar Perak, Kesos pun sering lah gitu ngejalanin satu acara yang emang terjun langsung ke masyarakat gitu. Oke, memang setuju sih karena dari yang kita lihat nih, apalagi HMPS Kesejahteraan Sosial nih selalu melakukan kegiatan yang mengabdi kepada masyarakat. Makanya sobat-sobat Kesos cocok banget nih kalau join di HMPS Kesos sama acara-acara Kesos buat jadi relawannya. Nah, kalau kita ngomongin soal Perak nih, karena tahun Perak tahun ini kan belum dilaksanakan. Jadi gue mau banyak tanya dengan OC divisi acara nih Bang Omi. Kalau Perak tahun 2019 itu ngapain aja sih Bang? Bisa nih diceritain ke sobat-sobat Kesos yang lagi dengerin nih Bang. Ciri khasnya mungkin atau temanya, atau tadi kan udah disinggung-singgung sedikit. Mungkin lebih banyak lagi nih temanya. Kalau acaranya itu kayak nggak jauh beda juga sih sama yang tadi Rapi jelasin dan gue jelasin juga. Acara itu dari mulai opening, terus lanjut ke lomba-lomba gitu. Ada lomba futsal waktu itu di angkatan gue, terus ada lomba bikin poster, dan bikin poster dia tuh jadi kayak bikin poster dan bikin jurnalnya itu untuk memperjelas si poster ini. Waktu itu tentang poster tentang lingkungan kalau di angkatan gue, berarti di tahun 2019 itu tentang lingkungan. Terus kebetulan di Perak waktu angkatan gue masih jadi panitia juga, itu kita kerjasama sama blibli.com kayak gitu. Dan di acara kerjasamanya itu buat ngadain lomba-lomba. Waktu itu lomba-lombanya ada di Aula SC. Ada beberapa lomba di situ. Ada lomba Dota, terus lomba AOV, sama lomba PUBG kayak gitu. Gitu ya Bang. Nah, lanjut nih pertanyaan selanjutnya nih Bang. Pastikan di setiap acara nih, terutama acara segede Perak ya, pasti ada kekurangan sama kelebihannya. Mungkin Bang Omi bisa cerita nih ke sobat-sobat Kesos sama ke Bang Raffi ya, biar dijadikan pelajarannya nih Bang, tentang kekurangan sama kelebihan Perak tahun Bang Omi itu. Kurang dan lebihnya sih menurut gue relatif ya. Kita juga nggak bisa bilang acara ini sepenuhnya kurang ini kurang itu, dan kita juga nggak bisa ngecap acara kayak wah ini keren banget gitu. Ya pasti ada plus minusnya gitu. Cuman ya paling lebih ke apa ya, lebih banyak aja sih acara-acara yang bermanfaatnya gitu. Jadi nggak fokus cuma ada di konsernya aja kayak gitu. Lebih kalau bisa sih bikin pelatihan atau workshop atau yang lain-lain gitu. Dan lombanya bisa ditingkatin dan dikembangin lagi kayak gitu. Paling itu aja sih. Jadi kita nggak terlalu terlena sama konser kan gitu. Lebih ada impact-nya lah buat mahasiswa-mahasiswa yang emang pengen berproses, dan buat masyarakat-masyarakat yang sekiranya kita sentuh gitu. Paling nggak acara Perak ini ada impact-nya gitu. Ada bekasnya gitu di teman-teman yang udah ngejalanin acara Perak. Nggak cuma soal konser aja. Paling itu aja sih sebenarnya. Oke Bang, makasih. Nah, sepertinya itu pertanyaan terakhir ya untuk ditanyakan kepada Bang Raffi sama Bang Omi. Sebelum kita mengakhiri sesi podcast ini, mungkin Bang Raffi sama Bang Omi punya lah wish-wishnya buat Perak tahun ini. Khususnya buat Bang Raffi nih sebagai SC. Mungkin Bang Raffi dulu, harapannya apa di Perak tahun ini? Ya Jip, harapan terbesarnya ya yang penting lancar sih kegiatannya, apa yang diusung, apa yang direncanakan, yang dikonsepin sama teman-teman SC dan pelaksana itu nantinya lancar dan bermanfaat lah buat teman-teman. Harapannya ya yang penting bisa menunjukkan lah bahwasanya Perak tahun sekarang yang emang lebih banyak konten pun juga kita tetap bisa jalan, dan isi-isi atau filosofi yang mau diangkat itu tetap terlaksana dan tetap juga tentunya bermanfaat nih bagi masyarakat Kesos juga atau masyarakat umum lainnya yang nanti emang menjadi bagian lah atau mengikut serta dari Perak sekarang. Harapan terbesar itu acara lancar, sukses, dan pada sehat dah intinya ya. Di keadaan kayak gini tuh harapan dari gue sih Jip. Kalau Bang Omi nih, gimana nih harapannya buat Perak tahun ini?
harapan buat Perak tahun ini sih semoga tahun ini jadi Perak yang bisa lebih baik dari Perak-Perak yang udah lalu. Ya nggak jauh beda lah Jip sama Rapi. Semoga acaranya lancar, semua teman-teman tetap semangat buat berproses di acara Perak. Itu semoga teman-teman juga nanti setelah kelar acara itu bisa dapat ilmu-ilmu yang mungkin teman-teman pelajari di Perak kayak gitu. Terus buat teman-teman yang jadi panitia Perak tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan gitu. Karena kalau bagaimanapun juga kan ini lagi di zaman yang serba sulit gitu ya. Karena ada COVID-19 kan. Harapan gue sih itu aja. Lebih lebih hati-hati lah gitu dalam ngadain acara di keadaan kita yang lagi serba sakit ini gitu maksudnya. Paling itu sih Jip. Pokoknya semoga lebih baik deh dari tahun-tahun kemarin dan semoga Perak ini bisa terus ngedobrak teman-teman Kesos buat bikin acara-acara keren yang lainnya gitu. Oke, makasih nih Bang Omi sama Bang Raffi udah nemenin kita selama beberapa menit ya tentang info-info Pekan Raya Kesejahteraan Sosial. Semoga kita masih bisa ketemu lagi ya Bang, apalagi di Perak tahun ini. Jangan sampai nggak ketemu deh, karena masih banyak yang mau ditanyakan kepada Bang Omi sama Bang Raffi nih. Ya mungkin bisa diambil kesimpulan ya teman-teman yang dari tadi udah dengerin perbincangan gue dengan Bang Raffi sama Bang Omi. Tentunya banyak informasi-informasi menarik dan seru banget. Makanya kita jadi kepo nih bertanya-tanya, gimana nih Perak tahun ini berjalannya apalagi sedang online ya. Pastinya apakah masih tetap berdampak bagi masyarakat dan apakah masih seseru Perak tahun sebelumnya? Makanya buat teman-teman yang lagi dengerin podcast ini, jangan sampai ketinggalan. Stay tune terus di sosial medianya Perak 2021 di Instagram dan TikTok-nya. Jadi sekian podcast kali ini yang dibawain oleh gue Najib Jayakarta. Sampai ketemu lagi, terutama di Perak tahun 2021. See you again.